balik lagi di Get Rich Auto. Kali ini Get Rich Auto masuk mobil dari Jerman, BMW X1 tahun 2021. Nah, kalau kalian pengen beli BMW X1 ini yang new baru, itu bakal inden sampai tahun depan. Tapi kalau kalian pengen beli di Get Rich Auto, ini langsung bisa bawa pulang. Ini BMW X1 tahun 2021 tipe M Sport. Jadi X1 itu ada dua tipe. Yang pertama M Sport dan yang kedua X-Line. Bedanya apa? Yang X-Line itu ada sunroofnya, yang M Sport itu nggak ada. Ini kilometernya di Get Rich Auto baru 1000 km. Daripada kalian beli baru di dealer kan? Bedanya apa? BMW X1 yang tahun 2021 sama yang sebelumnya. Untuk yang sekarang ini, dari grillnya ini tampak lebih besar. Beda sama yang tahun sebelumnya ya. Ada separator pemisah gitu di grillnya. Nah ini kayak menyatu, tengah-tengahnya diberi lapisan chrome. Dan untuk fog lampnya yang tahun 2021 ini udah LED. Terus ini di bawah juga ada dua lubang ventilasi. Ini bukan lubang ventilasi biasa. Ini untuk saat berkendara menstabilkan mobil, atau bahasanya tuh aerodinamis gitu saat mobil melaju dengan cepat. Nah ini headlampnya juga beda sama yang tahun sebelumnya. Ini udah DRL dan ini udah bentuk ciri khas BMW yang sekarang. Udah ada kayak segi 6 gitu ya, sama seperti sedan-sedan BMW yang sekarang series M. Di depan ada 6 buah sensor, jadi kalian kalau ketika mengendarai ini nggak takut lah nyerempet di mana gitu, apalagi di parkiran mall yang begitu sempit gitu. Jadi nggak usah khawatir bawa M1 ini. Ini menggunakan ban profil ukuran 225/50 ring 18. Peleknya beda sama yang sebelumnya ya. Ini udah lebih sporty dan elegan gitu. Nah, ini bagian sisi belakang series X1 lebih compact dari kakak-kakaknya X3 dan X5 gitu. Dilihat dari sisi bawah dulu nih. Ini ada 4 buah sensor ya, 1, 2, 3, 4. Nggak usah khawatir ketika parkir juga gitu. Terus ini juga ada lambang S-Drive 18i. Ini lampunya juga lebih futuristik, lebih modern, lebih menyatu dengan bodi. Ini fitur bagian bagasi belakangnya juga sangat praktis ya, ketika kalian nggak sempet buka dari depan atau gimana. Ini cukup gini aja bukanya nih. Masukin barang, udah. Terus nutup gini doang. Ketika dari jarak jauh, saya kunci dulu ini. Kalian pengen manasin dengan tombol unlock, tekan lama, turun gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot masuk ke mobil, bukain satu-satu, nggak perlu. Nutupnya juga praktis. Tekan tombol lock yang lama. Ini ada fitur menarik dari X1, keyless entry-nya. Jadi ketika kalian sedang bawaan banyak-banyak belanja gitu ya, nggak sempet ngambil kunci, cara bukanya gini doang nih. Ini saya kunci dulu. Cukup masukkan tangan gini doang, buka otomatis kayak gitu. Nah ini kita bahas material dari pintunya. Ini bukaannya cukup berat, beda seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini cukup kokoh bagi saya ya. Ini cukup kokoh, cukup berat. Untuk materialnya ini udah soft touch. Kecuali ini bawah plastik biasa. Ini ada tempat cup holder. Ini ada bukaan bagasi. Ini ada power window lengkap semua di sini. Tombol lock unlock. Ini juga ada bahannya seperti apa ya? Ini doff warna silver. Ini juga cukup pas lah perpaduannya antara warna hitam dan silver seperti ini. Ini posisi berkendara, ini mesin saya sudah nyalakan. Kita bahas bagian posisi driver. Nah ini tentu aja udah electric seat ya. Maju, mundur, atur posisi.
Dan ini udah memory seat, jadi ketika kalian pengen save menyimpan posisi duduk seperti ini, tinggal di set aja, tinggal disimpan gitu. Nah ini contoh saya pencet 1, ini beda, ini otomatis mengatur posisi tempat duduk dari yang disimpan di nomor 1 ini gitu. Jadi posisi nomor 1 seperti ini, posisi nomor 2 juga seperti itu, beda-beda gitu. Lalu ini bagian sebelah kanan dashboard, ini ada lampu seperti apa ini, kayak kompor gitu ya. Ini ada fog lamp depan, ada fog lamp belakang kayak gitu. Ini juga ada atur jarak pencahayaan bagian depan. Ini lampu MID-nya, berapa terangnya, seperti itu. Terus ini bagian jok kulitnya, ini cukup lumayan, tapi nggak terlalu empuk sih menurut saya. Mungkin sudah diatur dengan BMW kali ya. Ini SUV-nya seperti ini, jadi emang dibikin tidak terlalu empuk gitu. Tapi menurut saya overall udah oke. Nah ini bagian setirnya, ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, cukup compact ya. Handinya enak di tangan, di genggaman. Dan ini ada pengaturan cruise controlnya, pengen kecepatan berapa, plus minus. Ini ada mode berkendara di setir, atur volume, telepon. Kita bahas bagian sisi tengah driver. Ini ada head unit display seukuran 8,8 inci. Desainnya cukup modern ya, cukup kekinian gitu. Ini juga dashboardnya soft touch, kecuali ini bawah, ini soft touch, ini enggak, bawahnya lagi enggak gitu. Terus ini ada list bahan dengan warna silver, saya nggak tahu ini bahannya apa, kayak semacam plastik tapi lebih solid gitu. Lalu ini ada list tengah warna hitam. Nah, kita lihat bagian tengah ini ada semacam joystick ya. Ini untuk menggerakkan head unit tentu saja, tinggal diputar-putar, diatur gini. Seru lah, jadi memudahkan driver ketika hendak misalkan pengen ngatur apa, cukup dari sini aja, jadi nggak usah repot-repot pencet gitu. Ini juga ada 2 mode berkendara, sport dan eco. Ini ada electric brake. Ini konsol khas BMW ya, khas kali joysticknya BMW seperti ini. Lalu di sini ada tempat penyimpanan cup, 2 botol, 2 gelas, ini sih 2 gelas Starbucks ini mungkin ya, masuk ini. Terus di sisi tengah ini ada bukaan, cukup handphone, misalnya saya handphone iPhone 13 Pro Max masuk gitu. Lalu ini ketinggiannya juga bisa diatur-atur, mau seberapa gitu. Nah ini juga ada lagi nih tempat penyimpanan, misalkan dompet ke atau tas-tas kecil gitu. Ini ada 1 buah lubang USB untuk ngecas. Nah ini laci penyimpanan, ada lampunya. Lalu bagian atas, ada lampu langsung nyala. Ini hand dripnya. Nah ini nih, ini apa ini lampunya? Ini ngatur penerangan. Oh iya, jadi 1 kali nyala langsung mati gitu. Ini kaca cermin untuk melihat bagian belakang, tapi ini saya tidak melihat adanya pengaturan ketika di malam hari gitu ya. Apa ini udah otomatis mungkin ya. Jadi ini saya sudah ada di bagian kursi depan, bagian penumpang ya. Dengan postur tinggi saya 173. Kita lihat fiturnya dulu di kursi ini. Oh sama, ada electric seatnya. Jadi maju mundur, nurunin, nyaman.
Untuk kaki legroomnya postur 173, cukup bisa selonjor ya. Nanti kita lihat bagian belakangnya apakah dengan posisi seperti ini, legroom bagian belakang apakah juga masih cukup lega gitu dengan seukuran postur tubuh seperti saya gitu. Lalu di sini nih juga ada pegangan ya, hand grip. Bawah atas juga ada. Di sisi atas juga sama, ada lampu untuk nyala ketika ini dibuka cerminnya. Lalu ini juga ada tempat penyimpanan, satu botol cukup ya. Jadi penumpang di sini BMW X1 cukup comfort lah, cukup nyaman, padangannya luas gitu, fitur-fiturnya lumayan untuk seukuran X1 ini. BMW yang affordable di kelasnya gitu. Ini saya sudah di posisi bagian belakang. Jadi mulai dari atas dulu ya. Headroomnya cukup bisa ada space, ini 1 jengkal gini, lumayan banyak ya. Jadi sekitar berapa senti ini, 15 kali ya ada. Jadi orang-orang yang tubuhnya lebih tinggi dari saya mungkin 180 ya masih bisa cukup masuk lah di bagian belakang sisi X1 ini. Lalu masuk ke bagian ini ada 2 buah AC yang siap menyejukkan kursi bagian belakang. Ini ada 2 buah lubang USB. Nah ini nih, ini udah ada carpet B, enak ketika dipijak gitu ya. Selain itu nah ini legroomnya cukup luas, cukup bisa selonjoran gitu. Tapi sayangnya ini tidak bisa diatur posisi duduknya. Sudah nggak bisa, ini udah mati ya kayaknya. Iya nggak bisa ini, sayang sekali. Lalu sisi tengah ini ada armrest juga. Ini ada tempat 2 buah cup. Misalkan kalian beli minum, ini bisa taruh sini, aman. Dan ini cukup kokoh, cukup solid. Beda seperti brand sebelah, Loyo gitu. Ini solid ya. Ini juga soft touch semua, empuk, enak gitu, cukup nyaman. Nah ini di bagian kursi depannya saya nggak tahu ini motifnya seperti apa, tapi cukup eye-catchy ya, cukup menarik gitu. Ini ada jaring-jaring untuk naruh dompet kah atau HP kah, juga bisa di sini gitu. Ini ada hand gripnya di sini. Lalu ini ada airbag, iya di belakang juga ada airbag kanan. Jadi total airbagnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 titik kalau nggak salah, atau 6 gitu. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Bagasi sisi X1. Jadi ini nggak ada ban cadangan ya. Ini konsepnya ada flat tire, nggak ada ban cadangan. Ini bisa diangkat untuk naruh benda-benda yang dimensinya cukup besar. Lumayan luas ya, ini bisa muat 3 sampai 4 koper sih ini. Tapi ini dilepas dulu gitu. Dan ini juga bisa dilepas. Luas. Ini ada tempat apa ini? Oh, P3K. Di sini juga ada tempat untuk naruh alat-alat gitu. Nah, itu saja review dari BMW X1. Kalau kalian berminat untuk beli BMW X1 ini, keburu kehabisan, dibeli orang, kalian bisa datang langsung di Mall Belatera, parkiran P3, namanya Get Rich Auto. Atau kalian bisa tanya-tanya langsung melalui Instagram, namanya Get Rich Auto, TikTok, Facebook, atau di OLX juga ada. Jadi cukup mudah. Kalian pengen beli tapi jauh rumahnya, bisa kami antar gitu. Bisa DP dulu juga bisa. Kami siap membantu pelanggan. Sekian dari saya Abiu. Terima kasih.